Ibu Bapak, sebelum dijawab oleh Ibu Dirjen, saya ada beberapa masukan, Bu Dirjen. Ini yang agak membuat saya tadi stres bukan hanya masalahnya saja, tetapi bahwa solusi atas permasalahan itu tidak ada di tangan Ibu Dirjen, tidak ada di Kementerian Perindustrian. Itu yang membuat saya tambah stres gitu. Ya, misalnya begini, permasalahan yang dihadapi dan mitigasi permasalahan di sektor TPT. Mitigasi penyelesaiannya aktif mengenakan instrumen tariff barrier dan non-tariff barrier bagi pelindungan industri TPT dalam negeri. Kementerian Keuangan. Penegakan pemberantasan impor ilegal, pakaian bekas, pengawasan ketat penjualan melalui marketplace dan sosial media. Kementerian Perdagangan. Mengembalikan ini tentu nih, mengembalikan pengaturan pengendalian impor kembali melalui Permendak 36. Terus kemudian promosi yang intens untuk membuka akses pasar ekspor non tradisional. Kemendak juga ada. Kemudian memperluas cakupan industri, penambahan anggaran program restrukturisasi mesin peralatan TPT. Ini baru Ibu. Penandatanganan dan implementasi IEU dan SEPA. Itu Kementerian Perdagangan. Saya agak kaget gitu loh. Problem kita sudah petakan, tapi Ibu Bapak ini tidak punya kuasa untuk penyelesaiannya. Ini perlu perumusan terhadap solusinya gitu. Jadi ini tambahan dari saya karena tadi Ibu Bapak sudah menyampaikan berbagai masalah, tetapi saya kira ini agak perlu kita seriusin ya, agak perlu kita dalami, dan saya kira nanti secara berkala akan kita lakukan pembahasan lagi karena menurut tadi teman-teman yang sudah hadir di sini menyampaikan pandangannya, ini menyangkut masalah industrialisasi kita, ini menyangkut mengenai kekuatan industri kita, menyangkut hajat masyarakat banyak, tidak hanya dari penyerapan tenaga kerjanya, tetapi juga pasarnya. Itu yang kemudian menjadi perhatian dan fokus dari teman-teman di Komisi 7. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah, kami persilakan Ibu untuk bisa memberikan jawaban yang singkat-singkat aja. Nanti yang komprehensifnya bisa Ibu sampaikan secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dan juga masukannya yang sudah disampaikan Pak Nasrin, kemudian Pak Sartono, Ibu Dia, Pak Tifatul, kemudian Pak Hendrik, Ibu Roro, Pak Ramson, Pak Ridwan Hisam, dan juga Pak Mutarudin. Memang terkait dengan industri tekstil, produk tekstil, tidak terbatas hanya tekstil saja Pak, terkait dengan seluruh sektor Kementerian Perindustrian. Jadi kami mempunyai tugas dan fungsi yang pertama pasti meningkatkan daya saing dari sektor industri itu, tapi terkait dengan kebijakan fiskalnya, kemudian kebijakan tata niaganya, termasuk juga kebijakan energi ada di kementerian lain. Jadi kami memang dalam kapasitas mengupayakan, terus juga menyusun, kemudian juga merumuskan rekomendasi-rekomendasi apa yang tepat untuk kita meningkatkan daya saing dari industri kita. Nah, kaitannya dengan TPT, memang apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi benar, karena memang ini awalnya ketika negara lain memang belum fokus, kita sudah fokus, tetapi ketika loncatan yang dilakukan Cina begitu besar, kita masih aman di kondisi seperti itu saja gitu kan ya. Apalagi kita cukup bangga dengan penduduk kita yang lumayan besar. Tapi ini sekali lagi kaitannya dengan produk jadi, apalagi sandang, ini memang harus ketat dalam pengaturan tata niaganya. Dalam hal ini juga untuk rumusan-rumusan smart regulation dalam upaya kita melindungi atau dalam bahasa halusnya menjaga, memproteksi industri dalam negeri, memang tidak terbatas hanya kita menerapkan SNI wajib ataupun aturan-aturan lain, tapi yang namanya kebijakan untuk perlindungan dari sisi non tarif, karena memang untuk tekstil, produk tekstil ini dari sisi tarifnya, Bapak dan Ibu, baik itu hulu dalam hal ini benangnya, kemudian juga intermediate-nya kain, kemudian hilirnya adalah pakaian jadi, secara tarif MFN sudah harmonis. Tapi kita punya FTA yang luar biasa atraktif, itu yang menyebabkan jadi kebijakan tarif tidak lagi instrumen yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri. Contoh kita punya FTA dengan Cina, ASEAN Cina saja
ASEAN saja A3-nya sudah mulai 2010. Kemudian ASEAN Cina, kemudian bergabunglah ASEAN Plus One, RCEP. Di dalamnya ada Korea, ada Jepang, ada India, walaupun India tidak masuk, Cina. Nah, ini juga yang menyebabkan tarif MFN itu jadi tidak berarti. Jadi kita harus mengembangkan atraktif lagi dari non tarifnya. Nah, kemudian kaitannya dengan kenapa tekstil dikategorikan sebagai sunset ya, karena memang ini mungkin saja ada bau-bau politisnya sedikit lah, karena memang diyakini bahwa kondisi TPT kita dari sisi mesin peralatannya tertinggal. Nah, apalagi dengan hantaman FTA yang luar biasa, jadi mungkin tidak ada yang mau berinvestasi, tapi ini seiringnya waktu, apalagi ada Undang-Undang Cipta Kerja, mulailah ada investasi yang membangun dari hulunya. Ketika hulunya ada, pasti kan kainnya akan muncul. Ketika kainnya muncul, hilirnya juga tidak terkendala kan. Tapi untuk menjaga keharmonisan ini supaya tetap diutilisasi yang baik, pasti harus kita jaga. Nah, faktor daya saing ketika kita tidak bisa menjaga dari utilisasinya, menurut saya teknologi apapun yang kita punya, sebagus apapun SDM yang di industri tersebut, ketika tidak mampu berjualan sesuai dengan kapasitas mesin, itu akan menurunkan harganya kan. Lambat laun dia akan tertinggal dan akhirnya tutup. Karena sehebat apapun ya Pak Hisam ya Pak ya, teknologinya sudah bagus, SDM-nya bagus, tetapi kita tidak bisa menjual sesuai dengan utilisasi kita. Nah, lama-lama ketika 6 bulan, 1 tahun tertinggal. Nah, itu pentingnya kita memang mengatur tata niaga ini yang sebaik mungkin supaya utilisasinya kita jaga. Kemudian dia bisa berjualan dengan harga yang kompetitif, karena untuk biaya produksinya sama antara utilisasi yang 80% dengan yang 50%. Sementara kan faktor pembaginya ketika dibagi yang besar kan dia otomatis lebih kecil kan. Nah, ini yang menyebabkan industri tekstil kita semakin terpuruk. Nah, ketika pakaian jadinya terpuruk, pasti kan permintaan akan kainnya akan terkoreksi nih. Lama-lama juga yang buatnya nggak ada, lama-lama kain maupun di hulunya sekali benang hanya mengandalkan pasar ekspor. Nah, sementara kondisi saat ini sedang lumayan gitu ya, geopolitik. Nah, inilah yang menyebabkan industri kita semakin lama semakin terpuruk karena ekspor juga gitu loh. Kalau dulu mungkin tata niaga yang kurang baik ini bisa kita siasati dengan ekspor. Namun demikian untuk yang ekspor juga kita mencoba membuka pasar non tradisional. Udah kita mulai coba pasar Afrika, kemudian ini kita juga ada usulan untuk pasar Eropa gitu kan ya, dalam upaya memang kita kalau untuk dalam negeri kita tidak bisa memberangus nih yang thrifting terus juga yang ilegal, ya udah kita menjaga utilisasi itu dengan ekspor. Nah, inilah kondisi tekstil kita seperti ini gitu ya, walaupun benangnya bagus tapi kalau tidak ada yang buat kain ya memang hanya mengandalkan ekspor. Namun banyak juga yang terintegrasi. Jadi untuk benang langsung jadi kain ada gitu kan. Tapi kalau untuk yang benang sendiri juga ada. Nah, ini juga yang yang menyebabkan pentingnya, salah satunya memang kami terus mengusulkan kebijakan-kebijakan yang smart dalam upaya kita tidak melanggar aturan WTO, karena seperti pertanyaannya Pak Tifatul, kenapa kita tidak larang impor makanan dari mana-mana? Enggak. Sepanjang memang itu kita kita berlakukan kebijakan dari negara manapun boleh masuk, tapi kalau kita menerapkan non tarif barrier untuk makanan tersebut, misalnya dia harus berlabel Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia, kemudian ketika ada SNI wajib dia harus memenuhi SPPT SNI. Nah, itu kalau dia tidak punya itu baru boleh kita larang, tapi kalau tidak kita terapkan kebijakan untuk
pembatasan tersebut kita akan disu oleh WTO gitu kan kalau yang kebijakan. Nah, kemudian untuk target ke depan seperti apa? Nah, kebetulan kalau untuk industri tekstil, produk tekstil ini masuk dalam salah satu dari 10 industri prioritas, kemudian juga industri tekstil juga masuk dalam satu dari 7 industri untuk mengimplementasikan teknologi 4.0 karena yang disasar adalah 7 sektor ini adalah ketika dia kontribusinya besar, terus juga multiplier efeknya tinggi ketika kita implementasikan 4.0 harapannya sektor itu bisa lebih berkontribusi lagi terhadap PDB kita maupun untuk ekspor kita seperti itu. Kemudian mungkin yang terlewat apa kategori untuk industrialisasi gitu ya Pak ya. Tadi ada isu terkait dengan hilirisasi. Nah, kalau kami memang melihatnya apa yang menjadi comparative advantage kita tingkatkan menjadi competitive advantage, pasti juga ada peningkatan nilai tambah di sana, baik itu berupa barang ataupun jasa. Nah, jadi memang benar antara Kementerian Perindustrian. Jadi sekali lagi kalau kami kan memang fokus untuk membangun industri, memberdayakan ataupun meningkatkan nilai tambah dari potensi sumber daya alam kita yang ada. Kemudian dalam tata niaganya sudah ada yang mengatur, tetapi sekali lagi bukannya kita tidak komunikasi, tapi mungkin ada hal-hal yang terlewat, termasuk di dalamnya contohnya kemarin gitu. Nah, itu sebenarnya posisi itu sebenarnya menurut kami sih sudah dari berapa tahun yang lalu, karena setelah COVID memang begitu COVID juga setelah COVID memang pasar dalam negeri mulai agak terkoreksi karena selama ini hanya mengandalkan ekspor. Nah, kemudian dengan pemberlakuan Permendak 36 kemarin juga ada semangat di sana bahwa untuk importasi pakaian jadi sekarang ada perlindungannya dengan menerbitkan Pertek. Harapannya dengan Pertek di sana kita bisa membaca supply and demand-nya. Kalau di kami selama ini kan yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian kan memang untuk APP. Karena di Indonesia ini yang dikebiri sebenarnya untuk yang produsen, Pak. Produsen itu tidak boleh mengimpor barang jadi. Produsen hanya boleh mengimpor bahan baku, bahan penolong, tapi tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dipindah tangankan. Itu kan begitu ketatnya untuk produsen. Tapi kalau untuk APU, importir umum, dia boleh mengimpor, gitu kan? Bahasanya kan seperti itu. Boleh mengimpor. Padahal waktu zaman dulu, waktu saya di Iklim Usaha ada tahun 2017 itu hanya dibatasi dulu. Satu APU itu hanya boleh mengimpor satu section. Gitu kan Pak ya dulu ya. Tapi kesini-sini aturan itu sudah bablas dan juga ada banyak adanya impor borongan lah bahasanya seperti itu kan. Nah, jadi dengan Permenak 36 kemarin APU juga untuk mengimpor juga harus mendapat persetujuan dari Kementerian Perindustrian dalam hal ini lebih menjaga dari supply dari yang produksi yang kita hasilkan dengan demand-nya gitu kan Pak. Tapi itu juga bukan jadi penentu karena tetap aja persetujuan impor kan tetap dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan kan. Nah ini, tapi dengan Permendak 8 kemarin dengan menghapus beberapa produk konsumsi ataupun produk hilir tidak lagi mendapatkan persetujuan ataupun pertimbangan dari Kementerian Perindustrian. Nah seperti ini, walaupun kondisi ini sebenarnya Permendak 25 juga seperti itu Pak, gitu ya. Tapi dengan Permendak 25 ada ilegal lah, ada thrifting tetap berjalan. Kemudian semangatnya 36 kita mencoba mendudukkan. Nah, tapi dengan hilang seperti ini kan akan kembali lagi. Tapi itu tadi semangatnya Pak Edi ya, menurut saya memang seperti itulah Pak yang Bapak baca. Jadi kalau untuk kami memang menumbuhkan industri, terus juga pemerintah juga mengakui bahwa
industri menjadi penopang kontributor utama terhadap pertumbuhan PDB gitu ya. Kemudian kita juga tidak ingin hanya menjadi pasar karena kita ada penduduk yang lumayan besar plus juga potensi. Jadi jangan kita hanya menganggap kita sebagai pasar, tapi kita punya potensi sumber daya alam yang bisa kita tingkatkan lagi, kita bisa olah, kita bisa hilirisasi industri, Pak. Tapi sekali lagi kewenangan terkait dengan HGBT juga ada di Kementerian SDM, kemudian yang nggak kalah, memang kita harus jaga dari tata niaganya. Karena saat ini memang kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk kondisi yang ini Bu, sebenarnya ini dialami oleh industri yang memang fokus untuk berjualan di dalam negeri. Tapi kalau untuk ekspor, belum Pak, belum untuk industri yang memang dia ekspor, memang yang data dari kami juga belum terkendala oleh Permendak 8 ini, karena kan tidak mengatur kan Pak ya. Ini kan hanya untuk industri yang memang jual di lokal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang industri farmasi juga ini akan menjadi catatan untuk kami juga, karena kami ingin mengembangkan yang namanya triple helix ataupun pentahelix itu Pak. Jadi ada kolaborasi antara perguruan tinggi, kemudian juga antara BUMN, perusahaan swasta, maupun dengan kami yang punya roadmap-nya, pengembangan untuk industri farmasi ke depan seperti apa, kemudian industri bahan baku obat yang akan kita kembangkan, termasuk juga bahan baku obat yang berasal dari herbal, Pak, dari biologi. Nah, ini juga untuk percepatan, menurut kami memang kita harus, pemerintah juga harus punya pembiayaan yang cukup untuk kita bisa mengkomersialkan hasil-hasil riset menjadi kegiatan industri. Nah, ini juga Kementerian Perindustrian tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga perlu disupport oleh perguruan tinggi, kemudian juga BUMN, swasta, termasuk juga Kementerian Kesehatan dan Badan POM terkait dengan izin edar dan juga izin CPOB untuk industri farmasinya. Mungkin nanti Pak penjelasan ataupun jawaban kami secara detail akan kami sampaikan tertulis. Nah, nanti juga kami mohon masukannya lagi untuk kembali kita memberdayakan ataupun meningkatkan lagi kinerja industri TPT dan industri farmasi nasional ini. Mungkin seperti itu ya Pak Edi. Terima kasih Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 7 yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dirjen. Kelihatannya Bu Dirjen nih pengen cepet-cepet balik definitif aja udah deh di IKMA. Pusing soalnya kalau dia KFT. Balik lagi ke IKMA. Take me back to IKMA gitu. Baik Ibu Bapak, Di interupsi tambah 1 menit. silakan Pak. Cuman referensi aja Bu. Jadi kita tidak usah galau dengan proses industrialisasi yang sekarang lagi sunset tadi ini Bu. Nah, karena itu proses alamiah kalau menurut saya. Kita lihat di daerah sini, di sini Bu, di Hotel Mulia itu golf ke belakang. Itu dulu apa? Ibu tahu enggak itu tempatnya apa dulu? Itu pabrik tekstil. Patal Senayan. Jadi bayangkan Patal Senayan di depan mata kita di zaman Pak Harto dibangun pada waktu Pelita ke-1 itu tahun 70-an. Sekarang sudah jadi lapangan golf dan rumah mewah kan. Nah itu. Jadi ini adalah contoh di depan kita. Jadi kita tidak usah galau. Yang Ibu harus antisipasi adalah ke depannya tadi teknologi. Kan saya bilang ya BRIN itu yang mestinya Ibu punya riset. Ibu sebagai Kementerian Perindustrian yang menjadi alat dari pemerintah untuk mengarahkan masyarakat ini mau kemana. Kalau diserahkan gitu saja, ya kita terintervensi dengan macam-macam itu. Nah ini sebagai contoh di depan mata kita, yaitu industri ini ya Pak Edi ya. Industri apa namanya tadi? Patal Senayan ya. Itu kan punyanya BUMN kan? Punyanya BUMN. Dan kebetulan ketua umum saya Pak Erlangga atau Pak Hartartonya itu perintis daripada kementerian ini kan pada waktu itu kan. Nah itu.
yang bosnya Bu Roro kalau saya